usahakan simetris kayak tadi ya. Lalu kita bisa mainkan lemnya. Nah seperti ini, kita lem biar kuat. Nah udah jadi nih. Nah kita potong lagi. Nah kita potong seperti ini ya. Nah ini udah jadi kedua sisinya. Nah nih dua sisinya udah jadi ya, tinggal sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WA Mancing ya. Di video kali ini janji saya kemarin saya akan membuat timahnya ya untuk perakitan pancing jangkar seperti ini ya bro ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini kemarin saya janji untuk membuat tutorialnya. Nah ini ya. Sebelumnya saya akan menyapa teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, yang baru bergabung dengan channel WA Mancing, semoga bisa mengikuti video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Oke teman-teman, kita lanjut aja langsung ke tema aja ya. Untuk cara pembuatan timah garong seperti ini. Oke ya. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah ini udah saya sediakan untuk timahnya. Udah jadi ya. Ini udah saya bikin seperti ini ya. Nah ini untuk timahnya sendiri saya ulas kembali. Ini terbuat dari aki-aki bekas ya, barang-barang bekas. Dan ini untuk kawatnya ini menggunakan kawat baja nih bolo ya. Nah ini kawatnya udah saya sediakan satu roll seperti ini bolo ya. Nah ini kawatnya banyak sekali. Kita bisa potong-potong 10 cm dan hasilnya seperti ini. Nah seperti ini ya, bisa langsung kita padukan sama timahnya seperti ini. Dan untuk ininya, selingnya sendiri yang saya bilang kemarin ya, kalau emang teman-teman udah ngikutin video saya. Nah ini dari seling sepeda seperti ini ya, seling sepeda bekas seperti ini, dan hasilnya potongan itu seperti ini. Nah ini hasilnya potongannya untuk selingnya. Nah seperti ini, kita bisa potong-potong tergantung selera teman-teman aja ya, tergantung kebutuhan aja. Nah kalau saya sendiri ini saya menggunakan ukuran sekitar 10 cm nih boleh ya, 10 cm seperti ini. Lalu bisa kita ikat di sini. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah ini. Nah seperti ini. Oh kemarin teman-teman juga ada yang menanyakan, Bang gimana caranya untuk membuat timah kerucut seperti ini. Nah ini untuk timah kerucut seperti ini ntar kita bikin tutorial selanjutnya ya. Sebenarnya sih udah ada di channel-channel saya sebelumnya tuh udah ada ya. Teman-teman tinggal nyekrol aja. Nah ini saya spellkan aja ya. Nah ini untuk pembuatan timahnya seperti ini kita menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ini apa nih? Nah ini biasanya teman-teman menanyakan seperti ini. Nah ini namanya aluminium foil. Nah ini aluminium foil yang agak tebelan ya. Aluminium foil itu ada yang agak tipis, ada yang agak tebal. Kita pilih aja yang tebal seperti ini ya. Kita bisa beli di online juga ada, di material juga mungkin ya menyediakan seperti ini ya. Bisa kita beli 1 meter atau setengah meter atau berapa aja lah, kebutuhan teman-teman aja. Mungkin harganya juga murah lah ya, kantongnya juga nggak bakalan bolong ya. Nah seperti itu. Nah ini tinggal kita beli, lalu kita bisa gunting-gunting seperti ini. Nah boleh ya, kita gunting-gunting seperti ini ya, sesuai kebutuhan teman-teman mau membuat yang ukuran berapa, tergantung kita motongnya itu berapa aja boleh lah ukurannya. Kalau saya sendiri ini menggunakan ukuran yang 5 cm seperti ini ya, 5 cm kali 3 cm seperti ini. Dan kita bisa tekuk ke kerucut seperti ya, kita bentuk kerucut seperti ini. Nah ini sangat mudah sekali, teman-teman pasti bisa bikin semuanya di rumah kalau teman-teman bisa sering ngikutin video saya. Nah ini tinggal seperti ini. Nah ini malnya seperti ini ya, malnya bisa kita taruh di sini seperti ini ya, kita ogrok-ogrokan seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi seperti ini. Nah kita bisa buka lagi seperti ini kembali. Nah seperti ini. Nah ini fungsinya apa selongsong ini? Nah fungsinya ketika kita membuat ini timah seperti ini ya, kita timah istilahnya udah dileburkan ya, dileburkan, lalu kita bisa corkan di sini ya, corkan, kita kasih kawat yang udah dimodif seperti ini, udah dibengkokkan ujungnya seperti ini ya bro ya. Nah jangan lupa nih
untuk bagian atas dan bawah kita bengkokkan seperti ini. Ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya untuk mengikat ininya nih bolo ya, untuk mengikat benang PE nya seperti ini. Nah, kalau ini nggak ada cantolannya seperti ini ya, kita mau ngikat PE di mana? Nah, ini fungsinya seperti itu ya, fungsinya kita menokok seperti ini. Nah, seperti itu ya bolo ya, dan hasilnya itu seperti ini bolo. Nah, seperti ini. Nah bang, itu apa bang untuk pengikatannya? Nah, ini untuk mengikat sendiri ini kita memakai benang biasa bolo ya. Nah, ini benang biasa seperti ini, benang jahit ini bolo ya. Nah, ini benang jahit seperti ini, murah sekali bolo, murah tapi berkualitas hasilnya bolo. Nah, seperti itu ya bolo ya. Pokoknya kalau teman-teman ngikuti video saya yang udah sampai sekarang, pasti bisa bikin sendiri di rumah seperti itu bolo ya. Nah, sangat mudah sekali bolo ya. Nah, nih langsung kita ikat aja bolo ya, jangan lama-lama, ntar keburu ini belepotan mulutnya nih ya. Nah, ini untuk kailnya nih seperti ini. Kailnya saya menggunakan kail yang besar nih bolo ya. Nah, nih kail yang kuning nih, jarang kita jumpai mungkin kail-kail seperti ini, apalagi tempat teman-teman ya. Nah, ini kalau nggak ada kail yang seperti ini, bisa menggunakan kail yang apaan aja bolo ya. Kail yang ukuran besar, pokoknya rekomen saya itu ya yang agak besar lah. Kalau yang agak besar itu biar ikan-ikan tuh nggak moncel bolo ya. Kalau apalagi ikan-ikan yang gede nggak moncel. Tapi kalau kailnya kecil tuh biasanya lepas ikannya. Nah, ini seperti ini. Oke, langsung saja kita ikat aja ya. Nah, kawan-kawan, kita lanjutkan ya untuk membuat kailnya ya, untuk mengikat kailnya seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan malam-malam hari seperti ini ya, karena kemarin siang kailnya ini tuh habis ternyata, makanya belum sempat untuk membuat siang. Ini bisa kita membuat pada malam hari ini ya. Langsung saja kita akan membuatnya ya. Kita persiapkan dulu untuk kailnya. Nah, ini kita ambil dulu ya. Nah, ini yang udah jadi ya kemarin ya. Nah, kita akan mengikatnya yang belum jadi. Nah, ini udah kita siapkan untuk potongan selingnya seperti ini ya. Kita sediakan 4 biji seperti ini, lalu kita bisa satukan di sini ya. Kita satukan di atas seperti ini ya. Kita tata aja seperti ini, sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2 seperti ini. Nah, ini kita sisakan sedikit untuk mengikat senarnya di sini. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan benangnya. Nah, ini kita siapkan benang biasa ya, pakai benang jahit seperti ini. Oke, langsung saja kita ikat seperti ini. Nah, ini cara mengikatnya seperti ini, gampang banget. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita padukan jadi satu ya, seperti ini. Nah, cara mengikatnya seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Dipastikan untuk mengikatnya itu agar seratnya ini ya, serat selingnya itu gak kelihatan ya. Nah, ini. Nah, kita lilitkan seperti ini. Untuk pelilitan sendiri kira-kira kasih spare 1 sentian ya, 1 senti seperti ini, yang rata ya, seperti ini. Nah, ini kalau udah dililit seperti ini, lalu bisa kita lem dulu. Nah, kita persiapkan pakai lem seperti ini. Kita lem dulu untuk penguatnya ya. Nah, kita tetesin lem seperti ini, nunggu beberapa saat biar agak kering. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Sisanya bisa kita potong. Sisanya kita potong seperti ini. Nah, kita potong ya benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, tinggal kita rapikan aja seperti ini. Nah, ini 4 sudut ya. Nah, ini sama ini yang udah jadi seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal mengikat untuk bagian kailnya. Nah, ini udah kering, ini cepat keringnya nih.
Udah kering, terus langsung kita ikat untuk bagian kailnya. Nah nih, untuk pengikatan bagian kail ini diusahakan di atasnya sini ya, di atas selingnya, jangan di bawah sini ya, di atas di sini, karena kalau di bawah sini mengganggu nancapnya ini ya ke ikan kalau di atas ini. Nah kalau sini itu akan mulus sekali kalau pas menancap ikannya. Nah ini ya, nah kita kasih jarak sekitar 1 cm lah seperti ini. Nah 1 cm seperti ini, lalu kita bisa ikat lagi. Kita ikat lagi ya, sama untuk pengikatannya. Nah seperti ini ya, kita lilitkan aja seperti ini. Nah kita lilitkan, nah seperti ini ya. Yang rapi ya untuk pelilitannya. Nah ini ya, usahakan simetris ya antara selingnya sama kailnya. Nah kita lilit sampai ujung sini. Nah kita lilit terus sampai ujung ya. Nah seperti ini. Ini udah kuat sekali bolo ya. Ini untuk menggait ikan gede ya, juga kuat ini. Ikan 10 kilo juga kuat, nggak bakalan moncel, nggak bakalan lepas. Nah seperti ini. Nah, kita paskan biar simetris ya, antara sini dengan sini itu simetris seperti ini. Nah ini, nah seperti ini, lalu bisa kita lem lagi. Nah kita lem seperti ini, usahakan yang rata pengelemannya biar kuat. Nah ini sisanya biasa kita potong lagi ya. Nah kita potong, nah seperti ini. Nah ini udah jadi satu seperti ini ya hasilnya. Ini baru satu sisi ya. Nah ini baru satu sisi, kemudian nah ini kemudian setelah jadi yang sebelah sini, kita lanjut lagi yang sisinya satunya lagi seperti ini. Sama untuk pengikatannya, sama kita kasih jarak 1 cm seperti ini, kira-kira 1 cm. Kita bisa lilitkan lagi. Nah kita lilitkan lagi. Nah seperti ini ya. Nah dari ujung ya, dari ujung sampai menutupi semuanya selingnya biar nggak kelihatan. Kalau selingnya kelihatan itu takutnya ntar kalau ngenai senar itu senarnya bisa putus. Tapi kalau tertutup semuanya aman, jadinya senar nggak bakalan putus ya. Nah seperti ini, kita lilitkan aja tuh. Nah, sangat mudah sekali ya. Nah seperti ini, kita lilitkan terus sampai ujung. Nah tinggal kita rapikan aja. Nah seperti ini ya. Sampai ujung. Nah lalu kita bisa selipkan di sini. Set. Nah, ini misalkan simetris kayak tadi ya. Lalu kita bisa mainkan lemnya. Nah seperti ini, kita lem biar kuat. Nah udah jadi nih. Nah kita potong lagi. Nah kita potong seperti ini ya. Nah ini udah jadi kedua sisinya. Nah nih dua sisinya udah jadi ya, tinggal sisi yang ketiga kita pasang lagi ya. Teman-teman bisa juga menggunakan kail-kail yang hitam ya, yang besar yang penting ya. Kalau kecil itu takutnya kalau ikan besar itu nggak nancep dia. Soalnya kalau kail kecil itu biasanya kalau nancep di sisik ikan itu ketinggalan ininya sisiknya ya, karena dia tidak nancep penuh. Kalau yang gede seperti ini pasti nancep dia, nancep penuh pasti. Nah seperti ini ya. Nah tuh, nah kita lilitkan seperti ini, usahakan tertutup semuanya ya.
Nah, seperti ini terus sampai atas. Ini kemarin juga banyak yang mempertanyakan untuk cara pembuatan kail jangkar seperti ini. Ini bisa digunakan juga di laut juga bisa ini. Yang penting enggak banyak sangkutannya ya. Nah, kalau banyak sangkutannya ya kita harus modal banyak. Harus modal ya 3 sampai 4 ya. Karena biasanya kalau banyak sangkutannya itu mudah nyangkut di dasar danau, di dasar air ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lem lagi. Nah, simetriskan dulu. Nah, udah simetris seperti ini, baru kita lem lagi seperti ini. Nah, oke. Kita potong lagi untuk sisanya benang. Nah, seperti ini udah jadi. Nah, ini udah 3 sisi. Ya, terus kita yang satunya lagi. Sisi yang keempat, sisi yang terakhir ya. Ini nih. Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan 3 mata kail. Ini kalau ini kan 4 mata kail ya, bisa menggunakan 3 mata kail bisa, 5 juga bisa, 6 juga bisa, tergantung selera teman-teman aja ya. Nah, ini untuk fungsinya itu sama aja fungsinya dan apa namanya dan kegunaannya itu sama saja, yaitu untuk memancing ikan, menggait ikan di dasar air. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk menggait-gait ikan yang besar. Nah, seperti ini. Mudah sekali bro ya. Nah, ini ntar saya tunjukkan yang udah jadi ya, yang banyak mata kailnya. Saya juga menggunakan ada mata kail berapa itu ya, 1 2 3 4 5 6 mata kail juga ada. Ntar kita tunjukkan yang udah jadi. Nah, ini. Tapi kalau kebanyakan mata kail juga berat untuk ngelemparnya bro ya, gampang putus benangnya. Tapi kalau rekomendasi saya itu 3 sampai 4 seperti ini. Kalau 3 sampai 4 itu enggak terlalu berat untuk lemparannya. Nah, ini udah jadi bro ya. Nah, seperti ini bentuknya tuh. Nah, ini yang kemarin kita baru menjadikan ini aja selingnya ya. Nah, ini udah jadi, ada 2 tuh, 2 3. Nah, ini sama ya. Cara melipatnya juga gampang bro ya, seperti ini biar enggak berantakan. Nah, tinggal kita jadikan satu seperti ini. Nah, cara membawanya seperti ini biar enggak ribet. Nah, jadi satu seperti ini ya. Nah, jadinya aman dibawa. Ini ya, seperti ini. Nah, tuh ya. Kalau mau masang tinggal kita buka lagi ya. Nah, ini kita buka lagi seperti ini. Nah, gampang dan mudah sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini boleh ya. Tuh, udah jadi ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk yang udah jadi banyak. Nah, ini satu lagi 6 mata kail, 1 2 3 4 5 6 mata kail nih. Nah, seperti ini tuh ya bro ya, mantap sekali nih. Nah, ini namanya kail jangkar. Oke teman-teman ya, mungkin cukup di sini dulu untuk cara pembuatan mata kail jangkar seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-temanku yang senang mancing garong, mancing jangkar ya. Oke teman-teman, saya akhiri, mungkin cukup di sini dulu ya. Bila bermanfaat, bisa dibantu di like, di komen, dan di subscribe untuk channel ini ya. Oke, saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wae mancing, mantap.